yang insya Allah memudahkan orang, meringankan beban orang, dan menghilangkan beban orang. Dan itu merupakan hal yang sangat baik bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, Ikatan Fisioterapi Indonesia dalam waktu dekat ini tanggal 21-22 akan mengadakan lokakarya puskesmas dan fisioterapi puskesmas dan praktik mandiri. Ini penting untuk segera kita perkuat dua sisi ini. Kenapa? Karena dua sisi ini, baik di puskesmas maupun praktek mandiri, merupakan first contact dari masyarakat kepada fisioterapi. Maka dari itu, Bapak Ibu yang saya hormati, kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa bergabung di acara tersebut, sehingga peran fisioterapi di masyarakat semakin bisa kita buktikan keberadaannya, semakin bisa kita buktikan evidence base kebaikannya begitu. Untuk itu sekali lagi Bapak Ibu, selamat mengikuti kajian subuh pada pagi hari ini. Diagnosa movement ini penting juga sebagai core kita, jadi bekal pelatihan atau kajian subuh ini akan membuat kita semuanya menjadi profesi yang tegak. Karena sesungguhnya satu-satunya hal yang menjadi kunci, hal yang sangat menjadi kunci keberadaan profesi adalah ketika profesi itu bisa mendiagnosa, kemudian bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Karena ada profesi yang bisanya mendiagnosa saja, tidak menyelesaikan permasalahan itu juga ada. Untuk itu Bapak Ibu, selamat mengikuti kajian subuh. Terima kasih Kiai Sepuh dan Visio ID dan teman-teman dari kepanitiaan kajian subuh. Saya doakan Bapak Ibu semuanya eh, beserta keluarga senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam menjalankan tugas-tugas keprofesian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum. Demikian message from our President. Bapak Ibu, kita semua masih di jalur transformasi fisioterapi Indonesia. Kajian subuh bekerja sama dengan Visio ID. Nampaknya di layar Zoom kita sudah hadir Bapak Noor Sadono MSI yang pada pagi hari ini sepertinya cerah sekali. Selamat pagi Pak Dono. Sugeng Ijang, selamat pagi, Mbak Ji, Yai. monggo, Assalamualaikum kita punya semuanya. waktu agak leluasa ini. Mungkin kita akan akhiri nanti kajian subuh di jam 6.30, gitu ya. Karena kita semua harus melakukan physical activity. Sehat ya Pak Dono ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Informasi saja nanti mungkin eh, seluruh dosen Indonesia akan dilakukan medical check up gitu. Baik. Bapak Ibu sekalian, Pak Nur Sardono ini juga dosen di Prodi Fisioterapi Unisa Yogyakarta, sehingga beliau tidak hanya memiliki pengalaman klinis, tapi juga orang yang juga ikut membangun pendidikan fisioterapi di Indonesia. Silakan Pak Nur Sardono, waktu untuk jenengan kira-kira ya 30 sampai 40 menit. Oke, ye. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Para peminat kajian subuh. Alhamdulillah, mohon izin share screen. Apakah sudah bisa dilihat di Woi, layar? sangat ini Pak, seperti pagi yang kurindukan ini gambarnya. Ya, mungkin sudah waktunya kita naik gunung lagi, Pak. Baik, nanti Di ke Rinjani masa-masa Pak. lalu. Nanti ke Rinjani Pak. Ya, Silahkan. baik. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak semuanya sejawat fisioterapi Indonesia yang berbahagia, Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi kesempatan gitu ya untuk berjumpa secara
daring, secara online untuk sama-sama beribadah gitu ya, menuntut ilmu, thalabul ilmi. Ya, semoga nanti apa yang akan disampaikan di dalam kajian subuh pada pagi hari ini bisa membawa pencerahan gitu ya, bagi kita semua. Baik, bismillah. Jadi sesuai yang diminta dari Direktur Visio ID atau penanggung jawab kajian subuh Bapak Ustadz Wahyu Trenggalek begitu, jadi saya diminta menyampaikan tentang movement impairment syndrome and movement diagnosis dalam ranah muskuloskeletal. Baik, jadi mohon izin sebelum memulai pembahasan tentang materi fisioterapi begitu ya. Impairment begitu ya. Saya tertarik dengan kata-kata impairment begitu. Jadi impairment itu kan ya ketidakseimbangan, gangguan atau kelainan, katakanlah seperti itu. Nah, saya jadi teringat pada dua surat di dalam Al-Quran itu ya, surat Tatin ayat 4. Laqad Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya adalah sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, di sini kita sebagai manusia itu memang sudah tercipta dalam bentuk yang sebaik-baiknya sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah dalam hati di sini. Nah, kali ini dilengkapi lagi di dalam surah Al-Infitor begitu ayat 7. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya. Jadi siapa yang menciptakan kamu dalam suatu proporsi, dalam suatu susunan gitu ya, yang terbaik dan seimbang. Jadi bahwa sebetulnya tentang keseimbangan di dalam tubuh kita itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Jadi agar kita bisa aktivitas secara normal, secara optimal itu, maka memang tubuh kita itu harus dalam posisi seimbang. Nah, alhamdulillahnya kemarin saya sempat diberi satu gangguan keseimbangan itu, sehingga saya bisa merasakan benar-benar bahwa keseimbangan itu menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat penting bagi tubuh kita. Baik Bapak Ibu, jadi topik utama movement impairment syndrome ini dari pihak panitia itu kan sebetulnya diambil dari kitabnya Shirley Sharman begitu ya, karangan Shirley Sharman tentang movement system impairment itu MIS begitu ya. Bah, buku ini ada dua jilid begitu, tebel mungkin 1000 halaman begitu ya. Pada waktu itu saya diminta ini ya agak pusing juga gitu ya, harus merangkum kitab yang sebegitu tebelnya. Walaupun saya sudah pernah membaca, tapi belum sampai khatam, belum sampai finish. Tapi alhamdulillahnya kemarin ada jurnal dari Shirley Sharman, Daniel C.A. Sivedo, sama Linda Van Rillen begitu ya. Yang isinya ya semacam ringkasan atau semacam intisari dari movement impairment syndrome begitu. Nah, ini memudahkan saya di dalam menyampaikan atau menyusun tentang materi pada pagi hari ini. Semoga nanti bahasa saya tidak terlalu tinggi sehingga mudah dipahami oleh teman-teman sejawat semuanya begitu ya. Baik. Jadi sesuai dengan konsepnya dari Shirley Sharman di dalam MIS tadi, bahwa movement system yang di sini diartikan sebagai suatu sistem dari suatu fisiologis dari organ begitu, yang berinteraksi atau terinteraksi satu sama lainnya untuk kemudian bisa menghasilkan suatu gerakan dari tubuh atau dari bagian tubuh. Ya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, tubuh kita kalau kita berjalan, bergerak begitu ya, beraktivitas dan sebagainya, itulah tubuh kita secara keseluruhan.
Namun beberapa bagian tubuh ya kita mau mengangkat lengan, menekuk, makan, minum, nah itu kan ada bagian-bagian tubuh kita yang bergerak gitu ya. Nah, dari movement system tadi itu ada 3 komponen utama yang terlibat atau yang dibutuhkan agar gerakan tersebut itu bisa terjadi secara baik, secara optimal begitu ya. Yang pertama adalah sistem muskuloskeletal. Ya, muskuloskeletal berarti kita bicara tentang otot dan sendi dan tulangnya begitu ya. Nah, sistem muskuloskeletal ini disebut dengan sebagai efektor gitu ya, atau apa namanya, yang bergerak begitu ya, yang bergerak dari suatu gerakan. Kemudian sistem yang kedua itu adalah sistem saraf yang berfungsi sebagai regulator atau pengatur. Ya, mulai dari sistem saraf pusat yang ada di otak dan di medula spinalis sampai kemudian ke saraf-saraf perifer yang menginisiasi suatu gerakan. Nah, sistem yang ketiga adalah sistem kardiovaskuler, pulmonare, dan endokrin. Ya. Nah, ini yang berfungsi sebagai support sistemnya. Ya, kalau ambil contoh di sini misalkan kalau kita lihat misalkan pemain sepak bola begitu ya, pemain sepak bola. Kalau sistem kardiovaskuler, pulmoner, dan endokrin yang tidak berfungsi secara optimal begitu ya, dia akan bisa bermain bagus tuh hanya pada menit-menit awal gitu ya. Jadi pada menit-menit akhir sudah mulai kehabisan napas, sudah mulai ngos-ngosan begitu ya. Nendang bola itu pasti sudah tidak karu-karuan. Ya, padahal pada awalnya itu bisa nendang bola dengan sangat bagus. Sederhananya seperti itu. Nah, ini diagramnya bagaimana ketika sistem tadi itu berinteraksi begitu ya, di dalam menghasilkan suatu gerakan yang optimal, Pak Ibu. Nah, konsep di dalam movement impairment syndrome dari Shirley Saman dikenal dengan namanya KPM atau Initio Pathologic Model of Movement System. Jadi ini bagan-bagan yang terlibat begitu ya. Tadi di atas kita bisa melihat ada sistem muskuloskeletal, kemudian sistem sarafnya, dan supporting system yaitu cardiopulmonary and endocrine. Gitu. Nah, ketiga sistem ini saling berinteraksi, ya, satu sama lainnya tidak bisa terpisahkan begitu ya. Nah, di sini nanti akan menghasilkan suatu aspek biomekanik yang terlibat di dalam suatu gerakan. Nah, di sini ada satu faktor namanya inducers atau yang menginduksi, yang menginisiasi, atau yang apa namanya, terlibat di dalam suatu gerakan. Ya, nah di sini ada 2 aspek yaitu dari faktor intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik berarti personal karakteristik dari seseorang, jadi karakteristik individu, apakah dia itu apa namanya, fisiknya itu masih cukup bagus, cukup optimal begitu ya, untuk melakukan suatu aktiviti ya. Kemudian faktor ekstrinsik adalah activity demands-nya, jadi kebutuhan aktivitas yang diperlukan untuk apa namanya, activity of daily living-nya dia, misalkan seperti itu ya. Jadi misalkan Pak Kiai Sepuh begitu ya, karena beliau sudah sepuh begitu ya, secara otomatis dari personal karakteristiknya pasti akan berbeda dengan yang masih muda gitu. Sehingga kalau misalkan beliau ingin olahraga ya harus menyesuaikan olahraganya. Hati-hati gitu ya. Jangan lagi yang pakai olahraga yang membutuhkan apa namanya, body exertion yang sangat-sangat berat gitu ya. Sepak bola, badminton itu harus hati-hati beliau. Nah, karena kalau itu tidak hati-hati itu akan berbahaya begitu, karena ketika sistem di atas di sini pasti akan ada impairment di sana. Ya. Nah, dari kedua faktor di sini, inducernya adalah berupa suatu gerakan-gerakan yang berulang atau suatu sustain alignment. Ya. Gerakan-gerakan yang berulang ya seperti contohnya tadi kalau kita main badminton itu kan ya
gerakan pukulan tangan kita, kaki kita harus berlari ke sana kemari, gitu ya. Itu bisa harus dilakukan secara berulang-ulang. Ya. Nah, itu akan apa istilahnya, membebani ya, ketika sistem di atas di sini. Sustain alignment ya, sustain alignment ini biasanya berkaitan dengan postural, gitu ya. Jadi kalau kita misalkan kajian subuh begitu ya, ya kita harus duduk di depan laptop, gitu ya. Harus ngamati stability intra joint and inter joint, kemudian motor learning, neural afferent-nya. Ya. Nah, jadi di dalam suatu kondisi yang apa namanya patologis ya, misalkan ya ini, jadi pengalaman yang cukup sering saya alami itu pasca COVID di sini, prevalensi kejadian dari pinggang pada anak-anak muda itu ternyata cukup meningkat begitu ya. Jadi dari hasil history taking yang pernah saya lakukan kepada pasien-pasien itu, rata-rata kalau nyeri pinggangnya itu terjadi ya around sekitar fase-fase COVID, di mana proses pembelajaran berubah dari yang offline menjadi online. Jadi mereka menjadi lebih banyak duduknya pada waktu proses pembelajaran. Nah, hal ini terjadi karena pada suatu sistem gerak itu ada suatu konsep yang disebut dengan path of least resistance begitu. Jadi tubuh kita itu akan mengambil suatu mekanisme yang paling minimal ininya, apa namanya, tahanannya, katakanlah seperti itu. Jadi kalau pasien kita banyak duduk seperti itu, maka akan terjadi tissue adaptation, gitu ya. Tissue adaptation ya, otot perut kita akan cenderung lebih apa namanya, memendek, gitu ya. Bagian posterior kita, ektor spine-nya akan lebih banyak terulur, ya, flexor hip kita juga akan lebih banyak memendek, gitu ya. Nah, hal ini akan kemudian apa namanya, menyebabkan pada waktu kita kemudian melakukan suatu aktivitas itu tubuh kita akan ya berusaha menghindari begitu ya, menghindari pembebanan pada otot-otot yang lemah tadi, atau menghindari peregangan yang berlebihan pada otot-otot yang mengalami pemendekan. Nah, hal ini itu di dalam konsepnya KPM di sini akan menyebabkan adanya joint accessory hypermobility. Jadi kita kenal joint accessory ini adalah gerakan arthrokinematik begitu ya, yaitu berupa roll slide and glide kalau yang sudah familiar dengan di manual terapi. Jadi pemendekan dari 3 aspek di sini, perubahan dari sini ini tadi akan menyebabkan adanya perubahan pada arthrokinematik. Nah, perubahan pada arthrokinematik inilah yang kemudian nanti bisa menimbulkan suatu mikrotrauma, yang kemudian bisa juga berkembang menjadi suatu makrotrauma, dan nanti akan bisa berwujud menjadi suatu keluhan gitu ya, yang dirasakan oleh pasien. Nah, mungkin konsep KPM di sini memang agak rumit gitu ya. Nah, saya juga mencoba menguraikan begitu ya dari konsep KPM ini menjadi suatu contoh-contoh dari kasus yang bukan, nanti bisa lebih memudahkan kita untuk memahami tentang konsep KPM ini gitu ya. Nah, sebelumnya jadi saya mau menjelaskan tentang konsep KPM di sini, bahwa konsep ini adalah menekankan kepada penyebab dari suatu gejala atau suatu keluhan begitu ya. Nah, gejala atau keluhan ini merupakan suatu apa ya istilahnya ya, indikasi atau merupakan suatu tanda bahwa ada suatu tissue injury atau patomekanik. Nah, mohon dipahami bahwa di sini tissue injury ini bukan suatu cedera seperti kalau saya ambil contoh misalkan, dan ini cukup sering saya temukan juga, lateral epicondylitis atau tenis elbow begitu ya. Selama ini kan kita hanya mengenal tenis elbow itu adalah inflamasi
pada tendon extensor carpi radialis itu ya, yang sering dialami pada pemain-pemain tenis atau pemain atau orang-orang yang banyak melibatkan aktivitas ekstensi wrist begitu ya. Nah, beberapa pasien saya keluhan nyerinya itu hilang begitu saya memberikan lateral glide pada kaput radiinya. Ya. Nah, kalau memang misalkan tenis elbow tadi itu memang ada cedera, ada tendinitis gitu ya pada tendon dari ekstensor carpinya, maka keluhan nyerinya itu tidak akan hilang begitu cepat hanya dengan memberikan lateral glide pada kaput radiinya. Karena kaput radii tadi hanya mengoreksi dari biomekanik yang ada di elbow joint-nya. Ya, kalau memang ototnya masih cedera, pasti pada waktu dilakukan aktivitas yang melibatkan extensor carpi tadi pasti akan masih nyeri juga. Tapi kenyataannya begitu kita koreksi biomekanik dari elbow joint-nya, ternyata nyerinya hilang. Ya, nah itu yang masih menggoda saya begitu ya untuk kemudian nanti mencari penjelasan lebih lanjut sebetulnya apa sih yang terjadi di situ begitu ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa di sini konsep ini lebih menekankan kepada penyebab dari suatu keluhan atau suatu gejala, bukan semata-mata pada patoanatomi dari jaringannya itu tadi gitu ya. Nah, konsep ini menggunakan ya, suatu rangkaian dari berbagai pemeriksaan begitu ya, pemeriksaan fisik terutama itu, untuk kemudian kita bisa mengidentifikasi apakah ada perubahan dari suatu alignment dan gerakan gitu ya, yang hal ini dilihat atau didasarkan dari satu hal yang kita kenal dengan namanya concordant sign. Jadi faktor apa yang memperberat dan memperingan dari suatu keluhan. Nah, jadi concordant sign di sini sangat-sangat penting gitu ya bagi kita untuk bisa mengidentifikasi kira-kira bagaimana sih mekanisme terjadinya suatu keluhan dari pasien. Dan ini kalau untuk teman-teman mahasiswa yang praktek di tempat kami, ini selalu kami tekankan bahwa di dalam suatu assessment hal ini menjadi suatu hal yang wajib gitu ya, wajib untuk ditanyakan, wajib untuk dianalisis begitu ya. Nah, dari proses assessment yang menekankan pada aspek faktor yang memperberat dan memperingan suatu keluhan ini tadi, maka kita akan bisa menentukan dari suatu sindrom atau diagnosisnya itu apa. Kemudian dari situ kita juga akan bisa mengidentifikasi contributing factorsnya, jadi faktor-faktor apa yang berpotensi gitu ya menjadi penyebab dari keluhan tersebut. Nah, sesuai di dalam bagian tadi di situ ada relative stiffness, kemudian muscle strength and neuromuscular activation. Jadi kalau kita bicara relative stiffness ya berarti kita bicara tentang ROM, bicara tentang panjang otot dan lain sebagainya. Kemudian muscle strength, jadi kita bicara tentang kekuatan, tentang keseimbangan kekuatan, gitu ya. Jadi otot quadriceps hamstring ya. Hamstring dengan quadriceps itu seimbangnya bukan sama-sama 100% sama-sama kuat, itu enggak. Sama-sama bisa angkat 10 kilo tidak gitu ya. Jadi kalau hamstring itu sesuai dengan yang pernah saya baca, hamstring itu kekuatan maksimalnya hanya 2/3 dari quadriceps. Itu seimbangnya di situ. Jadi nanti kalau ternyata hamstring itu lebih kuat daripada quadriceps, nah itu berarti masalah. Pasti ada masalah di sana. Okay. Dan kemudian yang ketiga adalah neuromuscular activation. Ya, di sini kita bicara tentang aktivasi dari jaringan otot. Misalkan kita kan mengenal adanya agonis penggerak utama, kemudian antagonis yang lawan dari penggerak utama, kemudian sinergis.
Ya. Nah, ini oleh Allah Subhanahu wa taala aktivasinya itu sudah diatur di dalam komputer, mega komputer yang ada di otak kita begitu ya. Jadi mana yang harus aktif lebih dahulu gitu ya. Kemudian diikuti oleh otot apa dan lain sebagainya. Ya. Kita bisa squat itu nggak hanya bicara tentang suatu aktivitas di quadricepsnya saja, tapi hamstring itu juga harus bekerja. Ya. Nah, sehingga banyak sekali pasien yang tidak bisa squat itu malah justru masalahnya ada di hamstring karena tidak bisa menstabilisasi dari ini joinnya misalkan seperti itu. Oke. Oke. Kemudian dari situ yang ketiga adalah kita bisa menentukan corrective exercise atau corrective position begitu ya, yang nanti akan kita gunakan apa namanya untuk treatment pada pasiennya. Oke. Kemudian identifikasi dari alignment dan gerakan ya yang harus dikoreksi gitu ya oleh pasien selama dia melakukan suatu aktivitas kesehariannya. Kemudian yang terakhir adalah kita akan bisa mengedukasi, mendidik pasien untuk menerapkan begitu apa yang sudah kita koreksi tadi itu dalam aktivitas kesehariannya. Nah ini yang saat ini saya sedang apa namanya tertarik begitu ya, mengembangkan pada pasien-pasien yang ada di tempat saya. Nah Bapak Ibu, jadi kalau hanya bicara tentang movement impairment syndrome, jadi kalau kita sedikit flashback kepada apa namanya beberapa temuan-temuan ya keilmuan fisioterapi di masa yang sebelumnya begitu ya. Jadi sebetulnya tidak beda jauh begitu ya. Masih ada kemiripan-kemiripan dari beberapa konsep yang sudah ada sebelumnya gitu. Nah, jadi pemahaman tentang movement impairment syndrome ini akan menjadi lebih bagus lagi kalau kita sudah ikut membaca, memahami dari beberapa konsep yang ada sebelumnya gitu ya. Mulai dari konsepnya Maitland yang bicara tentang atrokinematik ya, tentang roll, slide, and glide ya. Kemudian ada konsep muscle imbalance dari Vladimir Zanda. Nanti juga ada di konsep positional fault yang ada di Mulligan konsep. Termasuk di sini juga adalah dari McKenzie konsep begitu ya. Jadi kalau selama ini pemahamannya bahwa McKenzie itu hanya bicara tulang belakang, ternyata tidak. McKenzie itu juga sampai ke ekstremitas begitu. Ya. Kemudian yang masih relatif baru adalah SSMP, Shoulder Symptom Modification Procedure dari Jeremy Lewis. Ya, ini juga relatif baru. Kemudian, nah ini ada neurokinetik dari David Winstock. Ya. Nah, nanti kalau ingin lebih memahami tentang movement impairment syndrome, mohon dilengkapi referensinya dari beberapa buku di sini begitu ya. Ini sebagian gitu ya. Jadi kalau ingin lebih lengkap lagi masih banyak. Ya. Oke, Pak Ibu. Jadi saya akan langsung skip ke contoh kasus begitu nih, karena dari apa namanya minggu ke minggu yang sebelumnya begitu, kok kelihatannya katanya bahasnya terlalu tinggi ya. Oke, saya coba sederhanakan bahasanya begitu nih. Baik Bapak Ibu. Jadi ini pada kasus mechanical low back pain begitu. Saya ambil contohnya adalah mechanical low back pain yang disebabkan oleh delayed activation of hip extensor atau apa namanya erector spine gitu ya. Ya. Jadi ini banyak terjadi begitu ya. Dan ini sudah ada researchnya begitu ya. Jadi teknik yang digunakan adalah backward walking gitu, jalan mundur Bapak Ibu. Jadi pasien-pasien yang ada keluhan dengan low back pain gitu ya, yang keluhannya meningkat gitu biasanya pada waktu dia berjalan gitu ya. Jangan coba nanti diminta coba jalannya mundur begitu ya. Nah, beberapa pasien saya ternyata, oh iya Pak, jalan mundur lebih enak,
lebih tidak nyeri begitu ya. Nah, kenapa itu kenapa kok backward walking ini apa namanya membawa efek yang baik ya, atau pengurangan nyeri pada pasien dengan back pain begitu Nah, ini kalau kemudian kita analisis dari gait analisis begitu Kalau kita berjalan ke depan begitu pada waktu kita melangkah, pada waktu fase swing begitu Fase swing itu berarti kita akan mengaktifkan kelompok flexor dari hip joint-nya, karena seperti itu. Flexor dari hip joint-nya. Baru kemudian masuk ke fase heel strike sampai ke mid stand. Nah, di situ kita akan membutuhkan aktivitas dari kelompok extensor hip dan erector spine-nya. Nah, di dalam konsep PNF ada yang namanya reciprocal inhibition. Jadi konsep sederhananya kalau hip flexor itu aktif, maka kelompok hip extensornya harus relax. Nah, pasien-pasien dengan low back pain ya, seringkali aktivasi ototnya itu terlambat. Nah, ini terjadi pada waktu jalan. Jadi pada waktu melangkah, hip flexornya itu kan aktif, ya. Nah, kemudian hip extensornya relax. Nah, relaxnya ini kebablasan begitu. Jadi begitu waktu masuk fase heel strike mid stand, dia baru terlambat kontraksinya. Nah, sehingga hal itu menimbulkan loading atau pembebanan berlebihan pada regio pinggangnya. Nah, kenapa backward walking berjalan mundur bisa lebih bagus, bisa mengurangi keluhan nyerinya? Karena di sini polanya dibalik, Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini kelompok hip extensor sama erector spine-nya itu diaktifkan lebih dulu dibandingkan kelompok flexor hip-nya. Nah, riset mengatakan bahwa pada backward walking situ dia aktivasi dari multifidusnya itu menjadi lebih besar dibandingkan dengan jalan yang ke depan biasa seperti itu. Nah, ini contoh sederhana dari movement impairment syndrome begitu bagaimana perubahan dari aktivasi dari otot itu pada suatu pergerakan itu bisa berdampak pada keluhan dari pasiennya. Oke. Nah, ini contoh yang kedua, masih sama-sama kita bicara tentang mechanical low back pain begitu Hanya saja di sini berkaitan dengan relative stiffness tadi Jadi di sini saya contohkan adalah tightness dari kelompok iliopsoas atau flexor hip-nya begitu Nah, mungkin Bapak Ibu pernah atau mungkin sudah cukup sering ya, karena low back pain termasuk salah satu kondisi yang ya cukup banyak kita temukan di lahan praktek begitu. Ada pasien dengan keluhan nyeri pinggang gitu nyerinya meningkat waktu berdiri, berjalan beberapa juga sering mengatakan kalau saya tidurnya terlentang itu nggak nyaman Pak, pinggangnya rasanya pegel, kaku, ada kayak yang ganjel begitu. Terus saya tidurnya miring enaknya, miring sambil lututnya ditekuk begitu Nah, duduk saya juga lebih nyaman, lebih bisa tahan lama, katakanlah seperti itu. Kalau crook lying itu orang Jawa bilang ngebi, jadi tidur miring, kemudian hip sama kneenya fleksi ya, katakanlah seperti itu. Nah, kalau kemudian kita lihat di gambar di sini begitu apa sih perbedaan antara tidur terlentang dengan long sitting atau kakinya lurus begitu dengan yang posisi lututnya ditekuk begitu Maka kita bisa melihat bahwa ada perubahan pada lordosis dari lumbalnya begitu. Jadi kalau lutut atau hip knee-nya lurus seperti ini, maka lordosis lumbalnya itu akan meningkat, melengkung ke atas seperti ini. Kemudian pada waktu knee hip-nya itu ditekuk seperti ini, maka cenderung lumbal itu akan flat, akan datar, katakanlah seperti ini. Nah, kalau kemudian kita korelasikan dengan
aspek muskuloskeletal yang berpengaruh terhadap posisi ini gitu ya. Maka kita tahu bahwa kelompok psoas, itu psoas atau kelompok flexor hip itu kan dia berasal dari L2345 begitu ya sampai ke femur di sini. Ya. Sehingga pada waktu otot ini memendek gitu ya, maka dia akan menarik gitu. Ya, menarik lumbal menjadi lebih hiperlordosis lagi. Ya. Nah, apa namanya? Di dalam praktek klinis kita bisa membuktikan apakah ini ada pemendekan atau tidak. Kita bisa menggunakan beberapa tes sih. Salah satunya adalah Thomas test di sini. Mungkin sudah banyak familiar juga begitu ya. Nah, kalau memang terbukti bahwa apa namanya iliopsoasnya tadi memendek, ya kita tinggal treatment aja pemendekannya tadi. Misalnya kita berikan stretching, gitu ya, stretching. Kemudian kita tinggal cek lagi. Bu, sekarang coba tidur terlentang bagaimana apa namanya keluhannya yang dirasakan bagaimana gitu ya. Nah, biasanya sih kalau sudah lebih rileks dari iliopsoasnya tadi, pasien akan merasakan perbedaan di sana pada waktu tidur terlentang ya. Oke. Nah, ini contoh yang ketiga. Ini baru bulan kemarin saya temukan pasiennya ini begitu ya. Pasiennya masih cukup muda begitu ya. Pasien laki-laki usia sekitar 45-46 tahun gitu ya. Keluhannya sih nyeri pinggang gitu ya. Keluhannya meningkat pada waktu dia membungkuk ya, rukuk pada waktu sholat seperti itu. Pasien tidak bisa rukuk dengan nyaman begitu ya. Nah, ya karena pasien rumah sakit begitu kan, dari dokter mengatakan oh ini ada disclosing, ada HNP begitu ya, karena sudah ada hasil MRI-nya begitu. Ya. Nah, dari SPKFR ini saya harus nyinggung juga tentang SPKFR begitu Pak Ibu ya. Oke, mohon maaf agak mulai crowded. Diminta untuk traksi begitu. Wah. Ya. Oke, ya saya tidak akan begitu saja mulai mengikuti begitu ya apa yang dirujukkan untuk tindakan sebelum saya melakukan suatu assessment. Nah, jadi karena pasien keluhannya memang nyeri pada waktu membungkuk ya, tes utama yang saya lakukan ya saya minta pasien itu untuk membungkuk begitu, gitu ya, atau forward bending test, bending test begitu. Nah, itu saya amati bahwa pada waktu pasien melakukan gerakan ini memang nyeri gitu. Dari ekspresi wajahnya kelihatan sangat nyeri dan dia melakukan aberrant movement. Jadi aberrant movement itu gerakannya dilakukan dengan sangat hati-hati dan lambat gitu ya. Jadi pada waktu pasien untuk membungkuk itu dia harus menahan badannya dengan kedua tangannya berpegangan pada pahanya sama lututnya. Kalau dia tidak pegangan dia tidak kuat Bapak Ibu. Oh berarti nyerinya memang sangat hebat. Nah, pemeriksaan selanjutnya dari situ sih saya sudah mulai curiga di sini ada instability begitu ya. Sehingga saya melakukan pemeriksaan yang namanya aktif SLR gitu ya. Jadi gerakan SLR tapi harus dilakukan secara aktif oleh pasien baik itu single leg maupun double leg gitu ya. Kemudian pemeriksaan yang kedua saya menggunakan double leg marching seperti ini untuk menguji dari core stabilization-nya. Dan di sini pasien pada waktu saya lakukan tes double leg marching di sini badannya bergetar begitu. Saya lihat perutnya kenceng banget bergetar gitu ya. Dan nyeri gitu ya. Nah, dari situ saya sudah lebih mantap lagi bahwa ini problemnya bukan adalah di instability-nya begitu ya. Nah, kemudian saya coba melakukan suatu corrective approach berupa core facilitation begitu ya. Nah, di sini ada 3 teknik begitu, 3 konsep untuk core facilitation begitu ya. Yang pertama di sini saya memberikan kompresi pada sias ya. Pada sias. Nah, kompresi pada sias di sini untuk memfasilitasi dari transversus abdominisnya.
Kemudian pada SIP atau spina iliaca posterior, ya superior, ini untuk aktivasi dari multifidusnya. Kemudian pada trochanter mayor gitu ya, ini untuk aktivasi dari pelvic floor muscle-nya gitu ya. Dan ternyata pada waktu saya memberikan fasilitasi pada transversus abdominis, kemudian saya kombinasikan dengan aktif SLR tadi, pasien merasakan nyerinya sudah berkurang, sangat-sangat berkurang gitu ya. Nah, dari situ pasien saya edukasi untuk latihan bagaimana mengaktifkan transversus abdominisnya. Gitu ya. Nah, ini gampang-gampang susah sih transversus abdominis begitu ya. Namun yang paling gampang itu sebetulnya adalah mengedukasi pasien untuk menarik pusar gitu ya. Pusar kita coba pusarnya tarik ke dalam begitu. Kemudian pertahankan posisinya. Nah, ini kebanyakan pasien sudah susah melakukan aktivasi transversus abdominis gitu ya. Yang terjadi mereka justru pakai apical breathing sehingga yang perutnya kelihatannya masuk ke dalam padahal dia adalah pakai pernapasan dada begitu. Nah, ini mohon nanti kalau yang ingin mempraktekkan diperhatikan betul ya, bahwa yang terjadi itu adalah benar-benar aktivasi dari transversus abdominis, bukan dengan pernapasan dada begitu ya. Oke. Nah, setelah saya coba beberapa kali gitu ya, karena pada percobaan pertama masih gagal begitu, karena pasien tidak bisa mengaktifkan transversus abdominisnya secara optimal begitu ya. Nah, saya ngujinya dengan itu tadi. Jadi aktivasi TRA, kemudian saya ulang lagi dengan tes ASLR maupun double leg marching tadi. Dan ternyata setelah pasien mampu mengaktifkan TRA-nya dengan optimal, pasien melakukan gerakan ASLR dan double leg marching tadi tanpa nyeri. Yeah. Nah, kemudian ujungnya atau akhirnya ya kita trial gitu ya, kita coba pasien tadi untuk melakukan tadi aktivitas apa sih yang memicu nyerinya dia begitu. Tapi sekarang dengan pola yang baru gitu. Jadi pasien kita minta untuk lebih dulu mengaktifkan TRA-nya, baru kemudian dia bungkuk. Nah, pasien sendiri juga kaget, ya begitu dia saya minta coba Pak ditarik pusarnya ke dalam, sekarang bungkuk Pak. Kok enggak nyeri Pak? Ya coba sekarang bungkuk tanpa harus pegangan. Awalnya sih pasiennya masih agak takut-takut gitu ya, dia tuh harus pegangan di pahanya. Coba sekarang tangannya gantung. Nah, ternyata pasien sudah bisa. Ya. Nah, dari di situ maka ya diagnosis yang saya tegakkan adalah mechanical back pain et causa lumbar active instability, sebagai lumbar active instability karena instabilitasnya itu disebabkan karena delay activation dari transversus abdominisnya. Nah, jadi kita sebagai fisioterapis sudah mulai belajar atau mulai berani begitu ya, untuk menegakkan diagnosis yang berbeda, boleh saya katakan berbeda karena konsepnya atau susunannya berbeda dengan diagnosis medisnya. Oke, kasus selanjutnya kita review shoulder. Ini kemarin di grup Perhimpunan Fisioterapi Muskuloskeletal Indonesia sempat muncul pertanyaan di sini gitu ya. Jadi ada pasien dengan shouldernya gerakannya terbatas, ada nyeri di akhir gerakan fleksi atau abduksi, dan nyerinya itu di bagian atas dari shoulder joint-nya begitu ya. Nah, end ring pain pada fleksi atau abduksi shoulder itu sering dikaitkan dengan OA atau osteoartritis pada acromioclavicular joint gitu ya, atau adanya hypomobility di sendi tersebut begitu. Nah, namun pada pasien saya di sini, karena sebelumnya saya pernah ketemu juga begitu ya, dan di beberapa jurnal itu juga menyebutkan bahwa superior migration atau gerakan glide dari caput tumori ke arah kranial yang berlebihan itu juga bisa memunculkan keluhan seperti
itu ya. Nah, jadi dari hipotesis ini keluhan nyerinya kan meningkat pada waktu fleksi tadi gitu ya. Maka pemeriksaan yang saya lakukan ya saya uji aja AC joint mobility-nya bagaimana ya, tesnya apakah ada nyeri, apakah ada hypomobility gitu ya. Oh ternyata tidak ada gitu ya. Maka pemeriksaan yang kedua adalah saya memberikan caudal glide pada kaput humeri. Nah ini kalau di Mulliken kita ngecek yang namanya positional fault itu ya, positional fault. Jadi kalau kita amati di gambar di sini bahwa kalau kita bicara gerakan dari shoulder itu ya ini ada kombinasi begitu ya dari banyak otot begitu yang ternyata oleh Allah itu sudah didesain sedemikian rupa arah tarikannya itu akan berbeda-beda begitu ya. Ya. Jadi untuk ini yang berwarna hijau rhomboid levator scapula 100 anterior dari upper portionnya ini akan bekerja, kalau dia bekerja akan menyebabkan gerakan downward rotation dari scapula. Tapi sebaliknya trapezius ya 100 anterior lower sama trapezius ini akan memfasilitasi gerakan upward rotation dari scapula. Rotator cuff ya, rotator cuff kalau kita bicara tentang gerakan pada glenohumeral joint itu kan ada roll and glide begitu ya. Nah, rotator cuff di sini kalau dilihat dari bagan di sini dia akan mempertahankan inferior glide dari kaput humeri pada waktu fleksi atau abduksi. Nah, di sini ada deltoid yang menarik di sini gitu ya. Dia yang akan menimbulkan gerakan roll ke superior gitu ya pada waktu gerakan fleksi atau abduksi, misalkan seperti itu. Ya. Nah, ini rangkaiannya agak jelimet sih kalau yang gitu ya. Nah, oke, kembali ke kasus saya begitu ya. Ternyata setelah saya lakukan tes berupa caudal glide kaput humeri, kemudian pasien saya minta untuk fleksi gitu ya. Oh, ternyata nyerinya berkurang dan ROM-nya naik, meningkat, tambah sampai full begitu. Oke. Nah, sehingga ini yang kemudian menjadi diagnosis saya di sini. Saya katakan bahwa nyeri dan keterbatasan gerak shoulder begitu ya. Et causanya adalah superior migration atau apa namanya? Cranial glide yang berlebihan dari kaput humeri begitu ya. Nah, dari bagan di sini tadi, maka kita bisa melakukan assessment atau bisa menemukan begitu ya. Kira-kira contributing factorsnya itu apa yang menyebabkan ini terjadi, superior migrationnya ini terjadi begitu ya. Maka yang mungkin terjadi adalah ini penurunan dari upward rotation scapulanya. Jadi scapulanya itu nggak mau mengikuti gerakan dari apa namanya kaput humerinya, gitu ya. Jadi dia bertahan di sini begitu ya. Atau mungkin yang kedua adalah kelemahan dari rotator cuff yang memfasilitasi gerakan tadi apa namanya inferior glide dari atau inferior glide dari kaput humeri begitu ya. Nah, sini saya cek dari upward rotation scapulanya nampaknya sih masih normal pada waktu itu ya, baik dari otot-otot ininya dalam kondisi yang normal begitu ya. Nah, namun saya pada waktu pemeriksaan MMT gitu ya, saya menemukan bahwa memang kelompok rotator cuff-nya ya, terutama di sini dari subscapularis kemudian teres itu ada weakness-nya begitu, ada kelemahannya begitu ya. Nah, maka next step-nya saya coba strengthening di sini gitu ya. Strengthening dari subscapularis dan teres-nya gitu, teres minor ya. Saya strengthening selama beberapa saat begitu. Kemudian saya ulangi tes gerakannya tadi. Pasien coba Pak diangkat. Oh, ternyata apa namanya? Nyeri dan peningkatan ROM-nya itu masih terjaga. Bapak Ibu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, kalau kita tahu bahwa ada suatu apa namanya kondisi yang kita sebut dengan namanya muscle memory, gitu ya.
Jadi suatu otot itu kalau kita kemudian strengthening, itu selama beberapa waktu kemudian dia itu akan bertahan aspek penguatannya. Silakan nanti dicoba itu ya. Anda strengthening quadricep gitu ya, pakai quadricep bench itu misalkan. Terus coba berjalan. Nanti Anda akan merasakan bahwa langkah itu akan menjadi lebih ringan. Ya. Nah, namun sayangnya muscle memory ini kalau tidak diulang, dia hanya bersifat temporer begitu. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada pasien gitu ya. Jadi pasien saya katakan, oh Pak, sekarang gimana? Iya, kita lebih enak, lebih enteng. Ya, tapi ingat bahwa ini hanya akan bertahan beberapa menit atau mungkin beberapa jam ke depan gitu. Kalau nggak dilatih lagi, itu akan hilang. Gitu ya. Jadi edukasi ya, edukasi pada pasien. Nah, jadi pada pasien ini memang saya menemukan bahwa oh iya bahwa apa namanya kelemahan dari rotator cuff tadi itu ternyata bisa menyebabkan adanya superior migration dari caput humeri yang kemudian menyebabkan nyeri dan keterbatasan geraknya. Nah, ini yang sangat sering saya lakukan begitu ya, berkaitan dengan knee pain Bapak Ibu ya. Jadi kasus knee pain itu kalau di rumah sakit saya ya datangnya ke fisioterapi itu diagnosisnya hampir sama semuanya. Oh, ani begitu ya. Oh, ani. Nah, ini mohon teman-teman nanti lebih selektif lagi begitu, lebih teliti lagi. Kalau pasien dengan OANI ya jangan hanya dipasang ten dan di quadricep strengthening saja gitu, karena masih banyak kasus begitu ya yang gejala klinisnya adalah knee pain begitu. Nah, jadi gerak suatu patellofemoral maltracking ini cukup sering terjadi saat ini gitu ya. Nah, kalau di dalam Mulligan konsep dengan mobilization with movement-nya begitu, maka patellofemoral maltracking ini bisa kita deteksi begitu ya dengan melakukan koreksi dari gerakan patella pada waktu gerakan fleksi knee dan ekstensi knee, tapi dengan weight bearing yang kondisinya ringan kita gunakan dengan weight bearing. Tapi kalau kondisinya cukup berat ya kita dengan fleksi ekstensi yang non weight bearing pun biasanya terprovokasi Bapak Ibu ya. Nah, apa namanya koreksi dari gerakan patella tadi ya kita lakukan dengan ini, satu tangan kita memfiksasi pada paha bagian belakangnya begitu, dan satu tangan lagi memegang dari patellanya. Nah, ini tergantung gitu ya, nanti kita ndak bisa menentukan ini pasti ke sini atau ke sana, itu ndak. Tapi kalau secara Mulligan itu biasanya konsepnya Mulligan yang sering ditemukan itu medial glide itu yang biasanya apa namanya bisa mengurangi keluhan dari pasiennya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan jurnal-jurnal yang lainnya, kita akan menemukan bahwatus medial oblik gitu ya, sebagai salah satu bagian dari quadricep itu adalah merupakan otot yang paling sering mengalami masalah begitu pada patellofemoral maltracking. Ya, jadi dia biasanya paling cepat mengalami kelemahan sehingga patellar itu cenderung glide-nya ke lateral pada waktu gerakan fleksi ekstensi ini tadi, dan itu akan menimbulkan nyeri gitu ya. Nah, namun saya perlu sampaikan bahwa tidak semuanya seperti itu begitu ya. Jadi nanti kita tinggal memberikan ke arah medial atau lateral fiksasi kita pertahankan patellanya tadi begitu ya. Kemudian pasien melakukan gerakan fleksi ekstensi. Nah, cari nanti glide kemana yang bisa mengurangi keluhan nyeri dari pasiennya tadi. Oke. Nah, setelah ketemu misalkan ya tadi ya, oh ini patellanya kalau kita dorong ke medial begitu nyerinya berkurang, maka di sini ya apa mekanismenya gitu ya, bahwa berarti nyeri yang dirasakan pasien itu terjadi karena patellanya terlalu lateral pada waktu bergerak.
Nah, sekarang kita tinggal contributing factor yang terjadi di sini itu apa? Gitu ya. Yang menyebabkan patelanya terlalu ke lateral dari gerakan fleksi ekstensi tadi. Banyak di situ Bapak Ibu ya. Termasuk sekarang yang mulai tren dilakukan oleh ortoped itu adalah memindahkan insersi dari tendon patella. Yeah. Jadi pada waktu itu saya kaget ada dokter yang SPOT yang masih cukup muda ya, yang progresif juga. Pasien OA saya kira operasinya di total knee replacement, tapi ternyata tidak. Ternyata tendon patellanya itu tubulitas tibia ini dipotong kemudian digeser sedikit ke medial gitu ya. Nah ini saya coba analisis dan saya diskusi dengan dokternya. Oh ternyata dia ingin merubah di sini. Kita mengenal adanya quadricep angle itu ya, quadricep angle di lutut ya, yang berupa sudut tarikan dari otot quadricepsnya. Oh iya ya, ternyata ini kalau di kita di fisioterapi ya, perubahan alignment tadi itu menyebabkan perubahan pada QU angle, yang itu kemudian menimbulkan adanya patellofemoral maltracking ya. Oke. Nah ini agak sedikit berbeda Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bicara tentang movement system begitu, kita tidak hanya bicara tentang aspek fisik, karena sesuai dengan konsep yang ada saat ini bahwa tubuh kita itu kan ya aspeknya semuanya biopsikososial begitu ya. Nah ini dikembangkan oleh Sullivan gitu ya. Jadi ini pendekatan relatif baru. Ini tahun 2018 ya konsepnya di sini gitu ya. Jadi di sini sudah melibatkan aspek psikologis ya. Jadi cognitive functional therapy begitu, CFT begitu ya. Nah ini pasien-pasien yang kronik ya, ini yang baru sekarang bikin pusing BPJS dan bikin pusing rumah sakit juga begitu ya. Bahwa mereka konsepnya tentang nyeri itu sudah berubah gitu ya, atau sudah tidak sesuai dengan standar begitu. Mereka pokoknya nyeri itu ya harus bebas nyeri secara total 100%, padahal itu nggak mungkin begitu ya. Nah ini yang saya masih belum, jujur saja saya belum begitu mendalami tentang CFT di sini gitu ya, dalam proses pembelajaran, sehingga saya hanya bisa menyampaikan garis besarnya saja, bahwa di CFT di situ ada 3 komponen utama begitu, yaitu kognitif, kemudian exposure with control, and lifestyle change begitu. Bahwa intinya adalah bahwa ya kita sebagai makhluk hidup itu tidak bisa selamanya free, bebas nyeri 100% gitu ya. Tidak mungkin. Pasti akan ada suatu fase di mana kita akan merasakan rasa tidak nyaman, dan tidak semua rasa tidak nyaman itu adalah suatu penyakit atau suatu kelainan. Baik Bapak Ibu, di akhir slide saya izinkan saya mengutip dari surat Al-Fatihah ayat 6, ihdinas syiratal mustaqim gitu ya. Jadi semoga kajian subuh ini bisa membawa pencerahan begitu ya. Membawa pencerahan bagi kita semua, untuk kemudian membawa kita menjadi fisioterapi garis lurus begitu ya. Kalau istilah yang kerennya seperti itu, garis lurus, bahwa kita memang benar-benar menerapkan ilmu fisioterapi bagi pasien kita. Jadi sebetulnya ilmu fisioterapi itu sangat-sangat luas dan bagus begitu ya. Saya sendiri sudah bisa membuktikan seperti itu. Kita tidak terlalu membutuhkan tambahan-tambahan lain-lainnya gitu ya. Kalau kita bisa memperdalam ilmu fisioterapi dengan baik begitu, insya Allah sih sudah cukup lah untuk kita memberi manfaat pada pasiennya. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Yai.
Baik, terima kasih Pak Nur Sadono yang telah menyampaikan atau sharing tentang materi movement system impairment, movement system dalam area muskuloskeletal. Nah, beberapa menit lalu ya Sepuh mengamanahkan untuk membantu acara diskusi kita. Nah, untuk itu mari kita masuk dalam sesi tanggapan dari rekan-rekan yang bisa memberikan tambahan pendalaman, kemudian cakupan yang komprehensif. Tanggapan pertama saya minta kepada Pak Hilmi, pada di room. Pak Irfan. Ya, silakan Pak Hilmi diberikan tanggapannya. Ini kita waktunya sudah 6.12. Berapa menit, silakan. Baik, terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Pak Dono yang telah memberikan paparan gambaran sangat detail berkenaan dengan beberapa hal tadi yang expertise dari clinical exercise dengan bangunan evidence base yang cukup kuat. Beberapa hal mungkin yang menjadi penguat saja sebagai tanggapan, saya setuju sekali. Mungkin mulai dari yang pertama tadi berkenaan dengan walking backward ya, atau mungkin dalam beberapa kajian itu disebut dengan retro walking. Memang ini diconsider menjadi salah satu yang paling punya beneficial untuk hal-hal yang berhubungan dengan problematik mechanical low back pain. Kalau dalam biomechanical perspektif, memang retro walking ini seperti yang disampaikan oleh Pak Dono tadi, betul bahwa ada alter kinetik yang kemudian diusahakan dengan aktivitas retro ini yang kemudian memang impact-nya mengurangi spinal load. Analogi rasional dari mana? Kalau kita melihat bagaimana biomekanik proses retro walking itu, kalau forward walking kita tahu generate higher ground reaction force itu akan meningkatkan spinal compression pada saat heel strike impact yang dilakukan. Pada saat dimodifikasi dengan backward walking, maka seperti yang sampaikan tadi, kita akan softer ya foot landingnya, karena kita forefoot first. Kalau seandainya ground reaction force ini kan heel strike impact ya, sehingga kemudian dengan kondisi forefoot first atau softer foot landing, kita kemudian punya keyakinan akan menurunkan vertical loading rate. Karena kalau seandainya forward walking itu di impact-nya heel strike first, vertical loading rate pada saat retro walking itu kemudian bisa berkurang, sehingga efeknya apa? Pada saat itu berkurang, maka lumbar spine stress itu berkurang. Selain itu, retro walking itu kemudian menguatkan engagement pada beberapa muscle, dan itu berimplikasi juga kepada pengurangan lumbar hyperextension. Kalau forward walking itu dia akan involve secara natural bagaimana anterior pelvic tilt itu kemudian akan menambah besar absorbesi dari lumbar lordosis, sehingga kemudian fascia joint itu akan meningkat stresnya, dan kalau itu kemudian menjadi penyebab maka worsening LBP bisa terjadi. Retro walking akan mempromot kondisi pelvic position yang lebih neutral, sehingga akan mengurangi eksesif dari hyperextension lumbar, dan ini kemudian juga meningkatkan proprioception and motor control. Kalau kita lihat retro walking atau walking backward itu demand terhadap neuromuscular coordination-nya itu kemudian lebih besar, dan itu akan membantu menstimulasi apa yang disebut dengan, kalau kita pernah tahu bagaimana proprioceptive feedback loop, nah ini akan membantu untuk meningkatkan spinal stabilization, dan ini akan menurunkan kompensasi movement yang berkontribusi pada low back pain. Selain itu, yang disampaikan juga tadi oleh Pak Dono, dalam posisi dia retro walking, pengurangan terhadap reflexor tightness, contohnya asosiasi yang paling sering betul adalah iliopsoas. Jadi kondisi-kondisi chronic low back pain sering ditemukan bahwa asosiasi tight high flexor di iliopsoas itu kemudian akan meningkatkan lumbar lordosis, dan juga anterior dari tilting pelvic atau pelvic tilt.
Dan recto walking itu akan membantu untuk stretch dan menginhibisi excessive hip aktivasi untuk flexor tadi itu. Kalau inhibisi eksesif ini berhasil, maka dia akan encourage lumbar decompression. Sehingga retro walking itu kemudian memang bisa punya strategi yang paling jitu untuk membantu pain reduction, kemudian juga gait, dan juga core stability, serta kemudian sampai kepada muscular endurance. Oleh karena itu, ini kemudian menjadi bagian yang cukup penting. Cuma memang nanti kita akan coba berdiskusi juga bagaimana situasi ini kemudian akan di package menjadi satu intervention yang juga cukup baik. Yang kedua, kemudian penanggapan yang menarik juga dari kasus delay activation transversus abdominis. Dalam biomekanikal perspektif lagi-lagi, kalau kita lihat konsep yang kemudian dimunculkan maupun sistem, kalau kita berbicara delaying dari transversus abdominis, maka kita ingat yang disampaikan oleh Pak Dono tadi itu sebenarnya adalah create IAP. Kalau misalnya dalam pembahasan DNS itu kemudian nomor satu itu bagaimana create the perfect intra-abdominal pressure untuk lumbar stabilization, ya transversus abdominis itu deep core muscle yang kemudian memainkan peran kunci pada create IAP. Dan antisipatory dari kontrol postural yang kemudian akan engage. Kalau kita tahu bahwa transversus abdominis kan akan jadi antisipatory postural control, dia akan engage sebelum gerakan ekstremitas itu kemudian muncul pada kondisi untuk stabilisasi dari spine. Sehingga proses di transversus abdominis itu memang load distribution untuk kemudian bisa memastikan lumbar pelvic region itu berada pada kondisi yang stable. Dan kondisi delaying yang kemudian terjadi pada mechanical low back pain, yang kemudian dalam beberapa riset ditunjukkan juga bahwa ini kemudian dilakukan atau bisa terjadi karena adanya absensi dari apa yang disebut dengan anticipatory contraction dari transversus abdominis sebelum gerakan ekstremitas itu dilakukan. Dan delay ini akan mempengaruhi spinal instability. Kalau kemudian delaying ini terjadi, maka peningkatan stres pada passive structure yang ada di sana, ada diskus di sana, ada kemudian facet joint, kemudian ada ligamen, itu menjadi meningkat. Nah, perspektif konsekuensi biomekanika dari delaying transversus abdominis activation itu memang akhirnya forward stability-nya akan loss. Oleh karena itu tadi pada saat intervensi yang kemudian disampaikan oleh Pak Dono dengan fasilitasi tadi itu memang punya tujuan untuk bisa mengatasi loss pada feed forward stability. Dan kalau kita melihat konsekuensi biomekanikal dari delaynya aktivasi transversus abdominis itu adalah transversus abdominis itu aktivasinya itu kan kalau seandainya delay maka eksesif pada shear forces kalau kita kemudian berbicara tentang mechanotransduction, maka shear forces pada micro movement di lumbar spine itu kemudian akan muncul kalau seandainya TRA sampai delay aktivasinya. Dan kita nemuin beberapa problem ini pada kondisi-kondisi mechanical low pain. Jadi ini tentu akan berkontribusi pada dysfunction dan juga pain. Dan selain kondisi itu, bersamaan dengan loss feed forward stability, situasi yang terjadi adalah adanya peningkatan dari shear forces pada lumbar spine bersamaan dengan situasi tersebut. Jadi tanpa aktivasi yang on time dari TRA, maka shear force akan meningkat pada area sekitar lumbar 4, 5 dan juga lumbar 5 S1. Dan segmen ini kemudian akan muncul kondisi pain yang terjadi. Sehingga kalau kita melihat bahwa proses untuk mengaktifasi dari core dengan create IAP menjadi jalan yang kemudian terbaik bisa dilakukan. Dan yang beberapa hal yang lain yang kemudian kita lihat dalam situasi ini adalah implikasi klinis yang gampang kita cek tadi adalah jalan keluar yang dilakukan oleh Pak Dono dengan post stabilization training dengan aktivasi TRA itu kemudian menjadi bagian dari bagaimana mengembalikan functional movement pattern juga. Jadi dia akan retain proper requirement dari transversus abdominis sebelum
Lyme itu kemudian di move on, karena tadi diminta untuk melakukan aktivasi dulu sebelum move on itu kemudian dilakukan, dan itu memang yang paling stabil bisa dilakukan. Kemudian tanggapan juga menarik, saya melihat apa yang tadi disampaikan di proses rotator cuff. Betul, menarik karena kalau kita bicara muscle memory, pentingnya muscle memory kalau dalam kondisi kasus tadi rotator cuff rehabilitation misalkan, kita tahu ini juga mereverse pada definisi yang banyak, terminologi yang banyak seperti neuromuscular adaptation. Jadi neuromuscular adaptation dalam beberapa sumber atau dalam beberapa pembahasan diarahkan kepada definisi muscle memory. Jadi di mana pada saat gerakan itu di-repeated dengan motor pathway strengthen, otak dan spinal cord itu kemudian akan menangkap itu dan kemudian sustain pada kondisi memori di muscle. Dan bagaimana kemudian cara untuk kemudian bisa memaintain sustain muscle memory, memastikan paling tidak 4 hal. Kalau di rotator cuff, maka proper intervention seperti ritme pada scapulohumeral itu menjadi cara untuk bisa mengaktifasi dan kita bisa memberikan kompensasi di sana. Kemudian mungkin enhance proprioception untuk bisa menstabilisasi joint dan juga correct movement pattern. Dan ini kemudian juga menjadi menarik karena ada banyak strategi yang bisa kita jalankan gimana sustain memory, sustain untuk muscle memory itu bisa dilakukan. Mulai dari neuromuscular activation sampai bagaimana mengimplementasikan eccentric dan isometric training untuk long term retention, karena itu juga kemudian bisa berpengaruh terhadap muscle memory. Dan yang terakhir berkenaan dengan CFT, kalau kita memang melihat CFT itu kemudian memang ada banyak sekali sumber yang mengatakan bahwa ini evidence based dan juga modern, dan beberapa teori beberapa penelitian juga kemudian menyebutkan bahwa ini cukup powerful gitu ya, karena dia patient center approach dan dia terintegrasi dengan movement retraining dan juga cognitive therapy di sana. Namun memang ada beberapa temuan yang cukup menarik, bisa menjadi diskusi kita, bahwa kontra dari cognitive functional therapy itu yang mungkin perlu jadi perhatian fisioterapis adalah justru membutuhkan high patient engagement. Ini mungkin juga yang akan jadi challenging buat kita. Jadi engagement pasien yang tinggi itu yang kemudian dibutuhkan dalam demandnya CFT, karena active participation dan lifestyle change itu menjadi kewajiban atau keharusan untuk kemudian bisa berhasil, dan pasien untuk bisa commit secara psychological and behavioral modification itu akan menjadi bagian dari part yang cukup challenging buat kita. Yang kedua, dependent outcome untuk terapisnya ya. Jadi suksesnya ini tergantung bagaimana clinical expertise pada pemahaman fisioterapis dalam konsep neuroscience dan juga psychology. Nah, itu yang kemudian juga harus diseimbangkan. Artinya, kalau fisioterapis itu poor train, artinya tidak cukup bagus dalam training ini, maka dia pasti akan fail. Karena dependent outcome dari fisioterapis untuk implementasi CFT itu kemudian secara efektif menjadi keharusan. Kemudian ini mungkin kalau pengalaman yang kami lihat dan beberapa intervensi yang kita coba lakukan jika cukup ideal untuk acute injury memang, tapi ini cukup strong untuk kondisi-kondisi yang kronik. Jadi ini memang best suit banget untuk chronic musculoskeletal pain, karena memang ya karakteristik kognitif itu kemudian biasa berada pada situasi yang kronik, dan psychological barrier juga biasa sering ditemukan juga bahwa pasien kemudian sering mengalami situasi yang membutuhkan struggling untuk cognitive reframing. Nggak gampang, tetapi dipastikan bahwa kalau kita berhasil membawa ini, misalkan kita tambahkan sebagai psychological support, contohnya CBT atau cognitive behavioral therapy dan mindfulness untuk kesuksesan ini, ya hasilnya memang powerful. Dan catatannya buat fisioterapi ke depan, kalau kita pakai CFT, kita pasti patient engagement bisa kita capai, kemudian fisioterapi skillnya memang kemudian mumpuni, dan long term commitment dengan pasien yang penting, sehingga ini menjadi bagian yang cukup oke. Begitu Pak, tanggapan kami. Terima kasih Pak Dono atas paparannya. Terima kasih Pak Hemi atas tanggapannya. Nanti sebelum ditanggapi ulang kita rampung dulu
rangkum dulu beberapa pertanyaan mungkin ataupun juga tanggapan dari audiens. Ini saya lihat senior kita Bu Nini sudah raise hand, tangannya kecapean. Mohon bisa berikan tanggapan atau menyampaikan pertanyaan. Silakan Bu Nini. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Saya sangat salut dengan Pak Nur karena saya melihat beliau imbang sekali ya. Beliau juga dosen tapi juga praktisi. Kan jarang, kadang biasanya hanya dosen saja, sehingga nun sewu loh ya. Teorinya sangat maju tetapi mungkin menghadapi pasien dengan segala problematika dan karakteristik itu mungkin kurang paparannya, mungkin aja ya. Nah, ini saya melihat bahwa yang terpenting dari semuanya adalah memastikan atau menegakkan diagnosa what seem to be the problem. Ini saya juga bukan dosen ya, saya mantan CE aja, sekarang sudah tidak terlalu aktif. Mungkin bagaimana kurikulum yang ada sekarang, apakah sudah memenuhi modalitas atau bahan untuk bisa menegakkan diagnosa what seem to be the problem. Karena kalau enggak, seperti yang saya lakukan, jujur saya kalau exactly the problem itu saya masih mencari dari di pinggir-pinggir dulu, dari keluhan klinisnya saya tarik, oh keluhan ini kemungkinannya ini kemudian, nah ini sehingga saya butuh waktu untuk sampai titik poin yang sesungguhnya what seem to be the problem, sebenarnya masalahnya apa. Nah itu alangkah baiknya kalau ini pembekalan sampai kepada level sana, itu memang sudah menjadi suatu ciri profesi, karena seperti Pak Ketum tadi katakan bahwa ujung tombak keberadaan fisioterapi adalah akses langsung tadi, praktek mandiri dan puskesmas. Itu sangat saya appreciate sekali dan saya sangat menunggu-nunggu hal tersebut. Nanti kalau ada seminar atau workshopnya saya mau ikut, walaupun mungkin penggembira saja. Begitu dari saya, harapan saya, karena kalau saya melihat yang praktek di tempat kami sekarang memang sudah jarang ya, itu mereka masih belum bisa mencapai sana. Mungkin memang dibutuhkan waktu untuk bisa sampai menemukan what seem to be the problem tadi. Terima kasih, kalau ada kekurangannya mohon maaf, karena sekarang ini makin lemot Pak, otaknya ndak satset bat-bat, tapi mulai kayak put jalannya. Matur nuwun, sukses semua, salam profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nini. Saya pikir pemikiran Bu Nini justru yang menggambarkan movement system. Jadi movement system impairment itu deduktif, berpikir deduktif, melihat konsepnya dari problem di gerak, bukan di struktur dulu. Kita ini kan sebenarnya di praktisi sangat banyak yang kita terima langsung problemnya struktur, terus berpikir mau melakukan identifikasi gangguan gerak apa yang terjadi. Nah, ini problem di dalam pola kita berpikir. Movement system impairment itu basically pertama adalah menganalisa gerak, lalu melakukan kajian mulai dari movement continuum, anticipator mechanism. Jadi yang dijelaskan oleh Pak Dono dengan Pak Hilmi tadi itu sesungguhnya, bahkan saya kira sudah selama kita bahas, saya paling sering membahas tentang core muscle stabilization, bukan core strengthening, karena di sana ada aspek anticipator mechanism. Nah, kita ini seringkali mempersoalkan problemnya itu pada struktur yang dianggap sebagai penyebab masalah, padahal tubuh kita itu bisa melakukan perbaikan jika mekanisme tubuh bergerak itu dilakukan dengan benar. Nah, kita ini seakan-akan menjadi seorang pengoreksi problem patologi anatominya. Jadi itu background kenapa intervensi movement system ini efektif, karena perbaikannya itu adalah mengoreksi bagaimana tubuh bergerak, dan gerakan tubuh yang baik itulah yang melakukan mekanisme adaptasi, melakukan perbaikan pada problem struktur yang mengalami masalah. Kalau kita umumnya sering lalu intervensi struktur yang mengalami masalah, ototnya mendek terus kita stretching, padahal tubuh kalau bergerak dengan benar, dengan baik, kita koreksi gerakannya, fleksibilitas akan terbentuk dengan sendirinya melalui proses adaptasi. Kira-kira konsep movement system seperti itu. Kalau kita masih berpikir, kurikulum kita, pola berpikir kita, mahasiswa kita, begitu ada yang kontraktur terus mikir, ototnya panjangin. Padahal otot itu bisa memanjang jika komponen lain ikut bergerak, melakukan gerakan, lalu terjadi adaptasi, memanjang
melakukan fleksibilitas sesuai gerakan yang dilakukan, bukan memanjang karena ditarik, kan gitu. Ini kira-kira supaya sederhana memahaminya. Sebelum kita berikan tanggapan ke Pak Nur Sadono, saya ingin memberikan kembali benang merah tentang movement system ini, Bapak Ibu. Fisioterapi ini, ada artikel yang baru saya terima dari APTA. Fisioterapi ini perlu penciri. Kita sudah menjustifikasi sebagai movement expert. Masyarakat itu mengenal fisioterapi itu hanya dari apa yang fisioterapi lakukan, bukan apa yang fisioterapi ketahui, analisis, lalu menetapkan apa yang dilakukan. Fisioterapi dikenal karena apa yang dilakukan. Maka gampang sekali digantikan begitu ada kretek abal-abal, terus seakan-akan mereka lebih expert dari fisio gitu. Karena fisio dikenal kebanyakan dari apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu dalam tindakan, fisio harus menjelaskan mengapa melakukan itu kepada pasien, kepada masyarakat, biar mereka paham bahwa bukan apa yang mereka lihat dilakukan sebagai fisio adalah ini, tetapi alasan mengapa fisio melakukan gerakan itu. Nah, yang kedua, yang disampaikan oleh Pak Nur Sadono tadi itu menjadikan gambaran bahwa beberapa bentuk treatment yang menggambarkan movement system impairment ini itu merupakan mekanisme di mana kita itu umumnya mengalami problem gerak sampai pada struktur. Itu karena yang kita sebut dalam movement system itu disebut dengan movement impairment decrease gitu. Jadi mengalami penurunan daripada impairment dari gerakan itu terjadi karena sesuatu gerakan yang tidak benar dan terjadi berulang-ulang. Maka intervensi yang terbaik itu ada dua, yang sekarang paling top, walaupun masih banyak lagi pilihan di movement system itu. Yang pertama adalah itu close chain. Kenapa close chain itu terjadi? Karena umumnya cedera kita terjadi karena gerakan open chain. Padahal berulang gitu, misalnya mengayun, menggerakkan berulang secara repetitif. Maka cara intervensinya adalah melakukan gerakan yang sebaliknya, dengan merubah yang tadinya pusat stabilisator menjadi penggerak gitu. Nah, kita umumnya begitu dilatih ke klinis, digerakkan lagi dengan gerakan yang sama, padahal gerakan itulah yang memicu dia terjadi nyeri. Misalnya quadricep, kita pakai quadricep bench. Itu quadricep bench untuk menguatkan otot quadricep. Pada cedera pada lutut OA itu umumnya terjadi karena gerakan kaki yang berulang secara open chain. Yang benar adalah kita lakukan squat. Sebaliknya, area yang penggerak menjadi stabilisator, area yang stabilisator menjadi gerak. Kemudian yang kedua adalah antisipator mekanisme. Kalau kita bicara continuum movement, kan gerakan itu bukan setelah eksekusi, tapi komponen-komponen yang terlibat sampai pada perencanaan gerakan dilakukan. Maka dalam pemeriksaan movement system itu yang dilakukan paling penting adalah observasi gerakan. Bukan memikir apa ototnya dulu. Pada satu gerakan, misalnya jalan, fase apa yang hilang, missing komponen? Komponen apa? Apa strike-nya, apa swing-nya, apa menumpunya, apa two off-nya, semua dianalisis. Setelah ketahuan bahwa fase ini yang hilang, baru kita masuk berpikir otot apa yang akan terlibat, belum otot yang terlibat. Otot apa yang terlebih dahulu harus aktif untuk fase ini. Itu kita cari teorinya, kita lihat teorinya. Itu yang kita intervensi sebelumnya, baru kita masuk otot yang menjadi atau yang terlibat langsung gerakan itu. Nah, kerangka berpikir movement system itu kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita di klinis terbawa oleh arus di mana pasien datang lalu terus MRI, terus X-ray, terus baru berpikir gangguan apa yang terjadi. Nah, ini harus memang dinamika yang harus dibentuk. Tapi kalau kita sudah terbiasa itu, maka fisio itu akan punya keunikan yang tidak mungkin dimiliki oleh yang lain, yaitu patokinesiologi dan kinesiopatologi. Di mana pada medis itu dia punya patoanatomi dan patofisiologi. Dua arah yang berbeda ini akan membawa dua arah yang berbeda ini akan membawa fisioterapi nanti Bapak Ibu menuju ke cara berpikir yang memang akan menjadi keunikan tersendiri. Ya. Jadi fisioterapi ini akan berpikir seperti ini nantinya. Walaupun masing-masing punya fase yang sama tentang bagaimana impairment-nya, intervensi, dan outcome-nya. Tetapi karena alur yang berbeda memberikan kita kewenangan yang
khas kepada mereka karena mereka harus mengakui mereka tidak punya kompetensi yang cukup untuk area patokinesiologi dan juga kinesiopatologi. Padahal itu fasenya sama gitu. Jadi kalau dokter tadi melihat melihat insersio patelanya harus dipindahkan, bagi fisio imbalans muscle-nya harus diperbaiki. Nah, imbalans muscle itu bukan berarti yang lemah dikuatkan. Gerakannya tetap dilakukan bersama, tetapi ada semacam prioritas aktivasi pada sebuah target tertentu dari hasil analisis. Nah, ini saya kira yang harus kita lihat ya, teman-teman. Nah, coba seperti tadi pada low back pain sebenarnya ada contoh, nanti saja pada pertemuan berikutnya kita ini karena waktu yang agak sempit, ada beberapa contoh bagaimana movement system bekerja, lalu bagaimana menentukan intervensi. Jadi walaupun dia low back pain, ada fase di mana harus dianalisis tentang komponen lainnya, misalnya upper trunk, kemudian ada juga komponen misalnya pada lower. Itu baru hasil analisis dari problem pada fleksi lumbal. Ketika kita lihat ada missing komponen pada gerakan fleksi lumbal, maka kita sudah mulai menganalisa apa yang harus dilakukan pada komponen upper, apa yang dilakukan pada komponen lower, kemudian kita bisa meng-create sebuah intervensi yang tepat. Basisnya bahwa gerakan yang bermasalah, dan kita yakin bahwa kalau gerakannya dilakukan perbaikan, strukturnya akan mengalami penyesuaian, lalu adaptasi yang terjadi melakukan koreksi dan akhirnya perbaikan. Itu kira-kira alur berpikirnya movement system. Kalau alur berpikirnya anatomi, dia akan berpikir anatomi tadi yang saya perbaiki. Makanya kalau dulu kita sering ada problem jaringan terus pikirnya tentang friction, stretching, sekarang kita berpikir tentang bagaimana dinamik atau aktif intervention. Jadi intervensinya aktif oleh tubuh, dilakukan latihan yang kita targetkan, di mana tubuh akan melakukan koreksi dengan sendirinya dan perbaikan. Begitu, kira-kira itu. Oke. Terakhir mungkin Pak Nursadono sebagai tanggapan akhir sebelum nanti kita minta Pak Ketum untuk menutup kajian subuh pada hari ini. Silakan. Baik, Bapak Ibu semuanya, teman jawat fisioterapi, bahwa kita harus mulai bergerak begitu ya, merubah di dalam konsep berpikir maupun dalam konsep bertindak pada saat kita memberikan pelayanan kepada pasien. Karena nuwun sewu, mohon maaf begitu ya, saya dapat informasi ini juga dari pasien begitu ya. Jadi saya sering ngobrol dengan pasien itu, dia sebelumnya sudah punya pengalaman fisioterapi di daerah lain atau di tempat-tempat yang lain begitu ya, di mana intervensi yang diberikan ya masih saya katakan sebagai suatu konvensional treatment begitu ya. Dan ini memang sudah pernah saya alami sendiri pada waktu awal-awal saya jadi fisioterapis begitu. Jadi kalau ada pasien ya intervensinya sih nggak jauh-jauh beda itu ya. Pasien datang ditanya keluhannya apa, ya sudah kasih apakah itu traksi, kemudian diatermi atau dan lain sebagainya seperti itu, tanpa kemudian melakukan suatu analisis yang mendalam untuk menemukan sebetulnya problem utama pasien itu apa. Dan ini pernah sedikit mengikuti atau menindaklanjuti yang disampaikan oleh Bu Nini tadi begitu, bahwa mahasiswa itu kalau kemudian saya sering menjebak mahasiswa ini kalau ada pasien dengan keluhan nyeri seperti ini, kira-kira apa sih yang perlu diberikan? Mayoritas mahasiswa akan mengatakan kasih TENS, Pak. Nah, kenapa konsep berpikirnya masih seperti itu? Karena selama proses pendidikannya mereka selalu tertanam bahwa modalitas fisioterapi untuk nyeri itu adalah TENS. Gitu. Nah, ini nih yang harus mulainya kita rubah konsep berpikirnya, bahwa nyeri itu multifaktorial, gitu. Bisa disebabkan oleh berbagai macam keluhan begitu ya. Kelemahan otot bisa jadi nyeri, tadi movement impairment itu juga bisa menjadi suatu penyebab nyeri begitu ya. Jadi bahwa tidak semua nyeri itu akan selesai dengan TENS. Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan apa yang selama ini dibahas di kajian subuh, bahwa ada movement transduction, bahwa sebetulnya
obat atau treatment yang dibutuhkan oleh pasien itu ya memang berasal dari tubuh pasien itu sendiri gitu lah. Ya, jadi tidak ada modalitas itu nanti yang akan bisa menimbulkan perubahan di dalam tubuh pasien yang nanti akan memberikan efek terapeutik. Ya. Efek terapeutik itu akan muncul secara internal dari tubuh pasien begitu. Ya, bagaimana kita bisa mengoptimalkan efek tadi itu sangat tergantung dari analisis yang kita lakukan. Jadi semoga nanti ke depannya teman-teman sehat fisioterapi semuanya sudah mulai ada perubahan lah, karena sesuai dengan slogan kita bersama, bergerak bermanfaat bermartabat begitu ya. Jadi kalau kita harus mulai bergerak untuk merubah konsep kita, untuk menunjukkan bahwa fisioterapi adalah seorang movement expert, katakanlah seperti itu, maka nanti kita akan bisa menunjukkan bahwa fisioterapi itu ternyata bisa memberikan manfaat yang terbaik bagi pasien. Begitu Pak Sekjen. Terima kasih Ustadz Musadono atas materinya dan juga tanggapannya. Sebelum kita ke Pak Ketum, jadi sekali lagi saya juga ingin memberikan benang merah Bapak Ibu. Jangan sampai lalu apakah tindakan selama ini salah. Saya kira nggak begitu. Konsepnya yang harus berubah. Intervensi modalitas electrophysical agent, intervensi lokal seperti friction, stretching, itu sifatnya adalah kita posisikan sebagai mempengaruhi symptoms. Kenapa? Untuk mendukung movement intervention yang kita lakukan gitu. Jadi tidak ada tunggal hanya elektro saja terus stretching terus selesai. Dominasi harus dipahami bahwa intervensi kita terjadi ketika kita memberikan sebuah treatment aktif berupa koreksi gerakan, berupa latihan, di mana ini sangat bisa didukung oleh intervensi pasif seperti TENS, MWD, US, kemudian stretching, friction, manual terapi, mobilisasi dan lain sebagainya. Itu akan mempermudah simptomsnya, reduksi saat itu sehingga memudahkan gerakan dilakukan, koreksi terjadi, maka barulah terpetik efek didapatkan. Jadi jangan sampai lalu dikotomi hitam putih ya, enggak boleh juga fisioterapi memahaminya seperti ini. Di luar negeri juga enggak begitu. MS movement system juga enggak memahaminya seperti ekstrim gitu, bahwa ini enggak boleh. Itu boleh, tetapi ingat bahwa itu sebagai supporting untuk fokus utama treatment fisioterapi sebagai movement expert itu adalah pada koreksi atau analisis gerakan yang dilakukan. Baik, saya kira itu. Silakan Pak Ketum menutup acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irfan. Teman-teman sekalian, diskusi yang menarik. Saya sebenarnya tadi mau komentar terkait dengan pernyataan Mbak Nini, mahasiswa itu. Memang belakangan ya, hampir semua mahasiswa itu ngomongnya konsepnya ICF. Sehingga ketika diminta untuk diagnosanya, apapun penyakitnya, nanti yang muncul body structure, body function itu apa? Spasme otot, nyeri, keterbatasan gerak, apapun penyakitnya munculnya diagnosis. Nah, sebenarnya yang menyebabkan itu apa? Mereka baru iya ya gitu ya. Nah, maka tugas CI lah gitu ya. Bapak Ibu yang menjadi CI ini tugas Anda semuanya untuk memberikan memberikan pengalaman kepada adik mahasiswa tentang kebenaran ilmu yang dipelajari di kampus. Di pelajaran di kampus memang seperti itu. ICF itu polanya body structure, functional limitation, participation restriction. Sudah terkotak seperti itu. Dia terpola seperti itu. Nah, tugas kita seperti Mas Dono tadi, ini sebenarnya ini karena ini gitu ya. Kausatifnya gitu, lebih dalam sehingga lebih tepat. Ini tugas kita semuanya untuk mempelajari diri kita masing-masing, kemudian pada adik-adik mahasiswa yang menjadi tugas bimbingan di tempatnya masing-masing. Untuk itu mari kita senantiasa belajar. Ini gampang diingat, dipelajari, tetapi kalau nggak dipraktekkan hilang lagi nanti. Saya itu mahasiswa gitu. Saya kalau menjelaskan teori nanti kamu paham waktu saya jelaskan. Tapi kalau nggak kamu terapkan kepada pasien yang sesungguhnya, hilang teorinya. Nah, ini tadi kita dapat ilmu banyak dari Mas Dono, Prof. Hilmi, Mas Irfan, dan Mbak Nini. Yuk dipraktekkan, nanti mulai dari sedikit-sedikit di tempat prakteknya kita praktekkan hal-hal yang sederhana, kemudian itu menjadi habit dan karakter kita.
Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan fisioterapi semakin bermanfaat dan bermartabat. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi, selamat beraktivitas fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu pada tim tim IT-nya kajian subuh, monggo silakan. Ini Pak, penanggung jawab kajian subuhnya tugas nganter anak Pak, ternak Pak. Ada lomba katanya, jadi nggak pakai bumper. Wah, dua-duanya rupanya penanggung jawab kajian subuh, dua-duanya rupanya Iya, ternak teri Pak, antar anak sama antar teri Pak. Ya, menjalankan tugas ya, biasa itu salah satu ibadah yang nilainya tinggi. Prof Ilmu dari Jogja apa masih di Bandung, Prof? Masih di Bandung, Pak. Oh, sukses. Ya, terima kasih, Pak. Monggo Bapak Ibu, saya izin live mau aktivitas fisik. Ininya siapa nih akunnya? Hostnya saya Pak. Oh ya. Ya udah, berarti Pak Dono yang tetap. Pantesan ke sepunya ngasih amanah moderator. Nah, iya ini. Operatornya ngasih ke narasumber. Ya monggo di live Pak Nur Sadono di off. Ini teman-teman Ibu semuanya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup Zoom meetingnya. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.